merupakan museum terbesar di Provinsi Sumatera Utara, guys. Nah, jadi kami berlima dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Chelsea Widianda. Nama saya Samuel Kristel Bantogi. Saya Ica Andini. Saya Glenio Sawalinda Tarigan. Saya Muhammad Fatan Ihsan. Aku mau nanya nih ya. Katanya museum ini museum terbesar di Sumatera Utara. Benar nggak sih, Glenn? Iya, betul banget, Sam. Di museum ini banyak peninggalan dari masa purbakala sampai masa penjajahan Belanda. Oh, berarti museum ini punya nilai penting untuk sejarah sama ilmu pengetahuan ya gue? Iya, betul banget, Fata. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ayo guys, tonton terus videonya. What's wrong with me? After all, what am I missing? Why this emptiness? This nostalgia? What is this anxiety? Halo teman-teman, jadi kali ini kita lagi main-main ke Museum Negeri Sumatera Utara. Kalian tahu nggak sih kalau museum ini tuh bukan cuma tempat untuk nyimpen barang antik doang. Jadi museum ini tuh bertugas untuk mengelola bukti sejarah, ilmu pengetahuan, sampai seni budaya untuk dikomunikasikan ke kita semua. Kita bisa lihat dari arsitekturnya aja itu udah ikonik banget. Jadi ayo masuk lebih dalam lagi untuk lihat gimana sih kerennya warisan budaya Sumatera Utara. Nah, jadi ketika pertama kali masuk kita bakal lihat papan sejarah. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sejarah Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, di dalamnya tertulis bahwasannya Museum Sumatera Utara ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Daud Yusuf. Dan koleksi pertama yaitu sepasang makara yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Dan sepasang makara itu asalnya itu dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan saat ini sepasang makara itu ada di dalam Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, ini adalah koleksi pertama Museum Negeri Sumatera Utara. Makara ini adalah hewan mitos berkepala gajah dan berekor ikan yang hidup di Sungai Gangga. Makara ini umumnya itu diwujudkan dalam bentuk arca dan diletakkan berpasangan di pipi tangga sebelah kanan dan kiri pada sebuah bangunan candi. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di bagian masa prasejarah. Nah, di bagian ini kita bukan hanya mempelajari tentang manusia, tetapi ada flora, fauna, dan letak geografis. Menarik sekali, bukan? Yuk kita lihat koleksinya. Memasuki ruangan ini, kita bisa melihat kehidupan manusia zaman dulu. Nah, mereka-mereka ini sedang bekerja sama untuk bertahan hidup. Salah satu orang dewasa sedang mengumpulkan dan membawa tumpukan kayu bakar di atas kepalanya. Di depannya, satu orang lagi duduk di tanah dan mencoba membuat api dengan menggunakan kayu. Sementara seorang anak kecil berdiri memperhatikannya. Kayu bakar tersebut akan digunakan untuk membakar atau memanggang makanan mereka. Nah, Sumatera Utara itu juga punya kekayaan alam yang luar biasa, terutama faunanya. Kalau yang ini, koleksi fosil yang sangat memukau, yaitu rangkaian tulang belulang gajah Sumatera. Kita bisa melihat betapa besarnya ukuran fauna yang mendiami hutan Sumatera sejak masa lampau. Fosil ini menjadi bukti nyata kekayaan ekosistem purba kita yang masih bisa kita pelajari jejaknya hingga hari ini di Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, ada juga fauna lainnya seperti biawak, binturong, terenggiling, dan juga ular. Kalian juga tahu nggak sih, dulu itu Sumatera Utara disebut sebagai pendidikan dan perdagangan di dunia melalui Kerajaan Sriwijaya. Di museum ini juga tersedia banyak peninggalan patung atau arca yang ditinggalkan oleh peradaban Hindu dan Buddha dahulu kala, yang dimana patung atau arca ini biasanya digunakan sebagai media pendidikan atau keagamaan dari agama Hindu dan Buddha. Oke teman-teman, sekarang kita berada di salah satu ruangan sejarah Islam yang ada di Sumatera Utara. Nah, ada yang percaya bahwa Islam pertama kali disebarkan itu melalui India.
Tetapi ada juga yang percaya bahwa Islam pertama kali disebarkan itu melalui Timur Tengah. Tetapi apapun itu, sebenarnya penyebaran Islam di Sumatera Utara itu melalui jalur perdagangan. Hal menariknya bukan hanya dari jalur perdagangan, tetapi antara interaksi yang kompleks antara masyarakatnya. Nah, yuk teman-teman kita lihat sejarah peninggalannya. Pada ruangan Islam di Museum Negeri Sumatera Utara, banyak koleksi-koleksi yang disusun dengan rapi, dimulai dari koleksi naskah Al-Quran kuno yang dipajang di atas penyangga kayu dalam etalase kaca. Selanjutnya, terdapat miniatur detail Masjid Raya Al-Masyhun yang memperlihatkan ciri khas kubah utama berwarna hitam, menara yang memiliki corak warna-warni, serta detail lantai bermotif catur di bagian pintu masuknya. Koleksi ini juga mencakup peninggalan batu nisan, yaitu nisan Syekh Rukunuddin dari Barus yang berbentuk utuh dengan ukiran kaligrafi Arab timbulnya, serta fragmen nisan Klumpang dari Deli Serdang yang memiliki kondisi sudah tidak utuh lagi, tetapi memperlihatkan guratan kaligrafi yang sangat artistik. Nah, kalian pernah ngerasa nggak sih kalau kebudayaan di negara Thailand sama di Indonesia, khususnya di Sumatera, itu mirip-mirip? Nah, ternyata itu bukan secara kebetulan loh. Nah, jadi kunci utamanya itu ada di Kerajaan Sriwijaya. Di museum ini kita juga dapat melihat langsung benda-benda khas Thailand atau peninggalan di masa-masa Thailand. Di sini juga diperlihatkan di mana baju Thailand yang sangat mirip dengan baju adat Melayu di Sumatera Utara, dan ini adalah Nang Talung yang sangat mirip dengan wayang yang ada di Indonesia. Dan kita juga dapat melihat langsung patung Buddha khas Thailand serta topeng-topeng khas Thailand dan peninggalan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling krusial dalam sejarah Sumatera Utara, yaitu masa kolonial. Di museum ini juga terpampang atau ditunjukkan beberapa profesi yang terdapat pada masa kolonial dulu. Dan di sebelah sini ada benda peninggalan serta koin atau mata uang yang digunakan pada masa itu. Kalian tahu nggak kenapa bangsa Eropa mau jauh-jauh datang ke Indonesia? Nah, jawabannya bukan cuma emas, tetapi rempah-rempah. Dan Sumatera adalah superstarnya. Kalian tahu nggak kalau dulu itu rempah-rempah itu harganya hampir sama setaranya dengan harga emas. Ini adalah beberapa bentuk dari rempah-rempah yang diinginkan bangsa Eropa tersebut. Contohnya seperti cengkeh, lada putih, dan lada hitam, buah pala, dan kayu manis, dan masih banyak lagi. Setelah aku melihat sejarah-sejarah kolonial tadi, bikin aku sadar kalau kita tinggal di tanah yang sangat kaya. Jadi kalau kalian makan makanan khas Sumatera Utara yang kaya bumbu, ingat ya, itu adalah rasa sejarah dunia. Gimana? Makin bangga kan jadi orang Sumatera? Baiklah, pada ruangan ini ada bagian masyarakat dan kebudayaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang terkenal, di mana dia terkenal dengan kondisi masyarakatnya yang multi etnik. Etnik adalah pengelompokan manusia berdasarkan kepercayaan bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama, identitas budaya yang serupa, serta sejarah atau asal-usul yang turun-temurun. Nah, tadi setelah kita beralih dari bagian masyarakat dan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, kali ini kita beralih ke bagian rumah tradisional yang ada di Sumatera Utara. Nah, keberadaan di Sumatera Utara itu dapat kita lihat dari bentuk-bentuk masing-masing rumah tradisional mereka. Sebagai contoh, di sini ada miniatur replika dari rumah adat Karo. Dan miniatur replika dari rumah adat Nias Selatan. Nah, teman-teman, pada ruangan kesenian dan tradisional ini, teman-teman, banyak sekali alat-alat seni dan tradisional dari berbagai macam daerah di Sumatera Utara. Contohnya seperti di sebelah kanan saya, banyak sekali patung-patung atau kesenian lainnya dari daerah-daerah Sumatera Utara. Contohnya di sana ada patung si Gale-Gale.
Begitu juga dengan sebelah kiri saya, terdapat banyak alat musik dari berbagai macam daerah di Sumatera Utara. Dan di belakang saya banyak sekali kain tekstil atau kain tenun hasil kerajinan tangan penduduk Sumatera Utara. Oleh sebab itu, ayo kita lihat lebih banyak lagi. Gimana teman-teman? Ke museum itu seru banget kan dan gak membosankan sama sekali. Teman-teman jadi tahu kan tentang sejarah Museum Sumatera Utara dan apa aja sih yang ada di dalamnya? Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian tentang sejarah-sejarah yang ada di Sumatera Utara. Dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa bangga terhadap sejarah kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi sampai sini dulu ya mini tour kita di Museum Sumatera Utara. Sampai jumpa lagi. Dadah!